Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Obat Satu Media Informasi dan Edukasi. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat. Kita akan bahas video terbaru, Bapak Ibu, konten terbaru hari ini. Jadi sebentar lagi posisi Menteri Pendidikan akan dijabat oleh Profesor Dr. Abdul Muti yang ditunjuk oleh Pak Presiden ya. Sebentar lagi akan dilantik dan akan menggantikan Pak Nadiem ya. Kita berterima kasih tentunya kepada Pak Nadiem Makarim yang sudah memimpin kementerian dengan kebijakannya. Nah, menjelang berakhirnya masa jabatan Pak Nadiem, ini kita kutip ya dari media nasional Detik News, media yang terpercaya bisa dijadikan referensi oleh Bapak Ibu. Judulnya Nadiem minta Menteri Pendidikan era Pak Prabowo lanjutkan Merdeka Belajar. Jadi Pak Nadiem berharap dan meminta agar Merdeka Belajar dilanjutkan. Kata beliau seperti ini, selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan Merdeka Belajar dan pasti sukses menteri berikutnya. Nah, jadi memang di satu sisi Merdeka Belajar ini tentu membawa hal positif untuk pendidikan, meskipun dengan kadang ada pro kontranya ya terkait di beberapa sisi dari Merdeka Belajar ini. Tapi akan menjadi kajian dari menteri berikutnya tentunya, apakah memang dilanjutkan atau mungkin disempurnakan atau seperti apa. Nah, dalam hal ini Prof. Abdul Muti ketika ditanya memberikan tanggapan Bapak Ibu. Ini kita kutip dari media nasional juga ya, referensi kita hari ini, media terpercaya. Abdul Muti, kami akan bantu program prioritas Presiden. Jadi ketika Prof. Muti ditanya terkait apakah melanjutkan kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar atau seperti apa, beliau menjawab seperti ini, ya kita lihat penjelasan dari beliau. Nah di sini. Soal kurikulum Merdeka, ia mengaku belum bisa memastikan kelanjutan dari program yang sebelumnya diinisiasi Nadiem Makarim itu. Kata Pak Prof. Abdul Muti, kami belum sampai di situ karena saya belum dilantik, jadi saya belum tahu pasti. Ya, logis juga ya yang disampaikan beliau karena memang kan beliau belum bisa nih menentukan kebijakan apakah melanjutkan atau seperti apa karena belum dilantik. Jadi kita tunggu pelantikan nanti apakah memang akan dilanjutkan Merdeka Belajar ini atau seperti apa Bapak Ibu. Ini menarik untuk kita simak. Kemudian dari sisi pemerintahan saat ini dalam hal ini Kementerian Pendidikan saat ini itu optimis bahwa kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar itu akan dilanjutkan. Itu Bapak Ibu ya, yakin akan dilanjutkan karena memang membawa dampak positif. Berikut ini keterangan dari pihak kementerian terkait kurikulum Merdeka ini. Nah ini bisa kita lihat di RRI, Radio Republik Indonesia.co.id, media online-nya, judulnya Pemerintahan Prabowo Gibran diyakini tetap akan terapkan kurikulum Merdeka. Ini statement dari Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbud Anindito Aditomo. Kita baca dulu ya, baru kita bahas lebih lanjut. Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan BSKAP Kemendikbudristek Anindito Aditomo meyakini kurikulum Merdeka akan tetap dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya. Terlebih menurutnya saat ini sudah ada 300.000 atau 80% satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum Merdeka. Insya Allah, kata Kepala Badan Standar Kurikulum, insya Allah tidak ganti kurikulum, karena pendidikan tujuannya untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional dan itu adalah agenda bersama siapapun yang jadi menteri. Kata Nino dalam konferensi pers usai peluncuran kurikulum Merdeka untuk meningkatkan kualitas belajar. Dia mengatakan pada kondisi tersebut pergantian kembali kurikulum akan mengundang kehebohan. Kenapa tidak dilakukan ganti kurikulum? Karena saya yakin pendidikan itu bukan hal yang politis. Pendidikan adalah proyek besar bangsa untuk membangun manusia yang semakin baik serta mendorong SDM unggul dan berdaya saing. Itu adalah program semua menteri, semua presiden. Dia memastikan keberadaan kurikulum Merdeka telah dilandasi berbagai regulasi dan kebijakan kuat, mulai dari peraturan Kemendikbudristek, peraturan di tingkat daerah, bahkan peraturan presiden. Kemudian paling penting manfaat yang sudah dirasakan ini yang mendorong pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan. Karena manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak sekolah, anak murid, dan guru. Ya, jadi penjelasan dari Kepala Badan Standar Kurikulum ya, menerangkan bahwa beliau yakin bahwa kurikulum Merdeka akan tetap dilanjutkan di pemerintahan Pak Prabowo. Memang kan dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah ke Pak Prabowo ini kan istilahnya melanjutkan seperti itu, melanjutkan. Apakah kemudian kurikulum Merdeka juga akan dilanjutkan?
Kalau berdasarkan dari keterangan Kepala Badan Struktur, standar kurikulum akan dilanjutkan. Tapi, menurut kami ini bisa saja berubah. Karena setiap menteri itu pasti ada kebijakannya, setiap presiden pasti ada kebijakannya, bisa saja berubah total, bisa saja berubah berubah 50%, bisa saja berubah 25% dan seterusnya. Nah, ini menarik untuk kita tunggu nih update-nya dari pemerintahan Pak Prabowo. Tidak lama lagi kita akan mengetahui jawaban pasti, karena 1 bulan lagi itu akan pelantikan presiden baru, dan otomatis kabinet baru juga akan dibentuk. Nah, termasuk dalam hal ini Menteri Pendidikan. Apakah tetap Pak Nadiem, ataukah Menteri baru? Nah, kita akan update informasinya nanti Bapak Ibu secara pasti, apakah memang kurikulum Merdeka diganti atau tetap dilanjutkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hari ini raker terakhir kami. Berkumpul bersama di hari ini, izinkan saya sedikit berpuisi. Zaman dulu, murid merasa berat bangun di pagi hari. Memakai seragam sekolah terasa tegang di hati. Karena anak itu tahu sesaat lagi dia akan masuk ruang kelas yang menakuti. Zaman dulu, setiap kesalahan dikenai hukuman, setiap pertanyaan dipermalukan. Relevansi dari ajaran semakin membingungkan, dari hari ke hari ia semakin ketinggalan. Bukan hanya anak loh yang ketakutan, ibu guru pun tak bisa nafas mengejar pembelajaran. Materi ajar serasa kereta tanpa batas kecepatan. Beban birokrasi membuat guru seperti tahanan. Tetapi di dalam hati setiap anak ada mimpi yang tersembunyi, keinginan untuk belajar tanpa dihakimi, kepercayaan kuat bahwa dia punya kompetensi, keinginan untuk dilihat sebagai manusia mandiri. Dan setiap guru punya firasat di dalam hati bahwa mungkin metode kuno sudah tidak relevan lagi, bahwa pembelajar sepanjang hayat tidak mungkin bisa diproduksi dengan kekakuan, dengan penghafalan dan standarisasi. Baik anak maupun guru harus diberikan ruang untuk berkreasi, berinovasi, bahkan untuk berjuang. Ruang kelas menjadi panggung dan juga peluang untuk menemukan jati diri setiap orang. Pada hari ini kita semua bergabung untuk melihat apa yang terjadi kalau murid dan guru diberikan panggung, untuk membuktikan bahwa kreativitas dan kolaborasi sama pentingnya dengan berhitung. Karena inilah resep yang membuat mimpi setiap anak melambung. Bapak dan Ibu, proses transformasi membutuhkan sabar. Hampir 5 tahun kami sibuk menanam akar. Baru sekarang bunga perubahan terlihat mekar. Di tangan Anda semua saya titipkan Merdeka Belajar.